Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Judul renungan kita pada hari ini adalah kura-kura. Dengan lagak mewakili banyak hewan di perairan, seekor ikan mempersoalkan sikap kura-kura yang dianggap suka bersembunyi di balik rumah cangkangnya ketika menghadapi masalah. Setelah kura-kura mengatakan dia menemukan keteduhan di dalam rumah pemberian Tuhan itu, ikan menyelanya dan berkata, "Tapi semua makhluk berkomentar membincangkanmu." Jawab kura-kura. "Mungkin ini penyebab umurku panjang. Aku tidak sibuk bergunjing tentang makhluk lain. Sebaliknya, aku jalani saja apa yang kuyakini itu benar." Ketika singgah di rumah ketiga sahabat di kampung Betani, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Lihat Lukas pasal yang ke-9 ayat 51. Artinya, dia sedang menuju kematiannya. Waktu tidak banyak lagi bagi Yesus. Momen berharga ini, Maria tidak ingin melewatkan kesempatan untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya di ayat yang ke-39. Tanpa berpaling ke kiri dan ke kanan, sebaliknya dengan Marta, ia terkecoh oleh sikap saudaranya yang menurutnya sedang mengabaikan dirinya sambil terus sibuk berkomentar dan melontarkan protesnya. Yesus mengingatkan Marta betapa dia sedang menyusahkan dirinya sendiri. Kapankah kita harus menyusahkan diri sendiri? Ketika kita terlampau menghiraukan sikap, ucapan, dan tindakan orang lain, sehingga mengacaukan ketenangan hidup kita. Kita biarkan mereka berperan besar, hingga melenyapkan nafsu makan, membuang waktu, memainkan amarah, menimbulkan dengki, dan mengusik nyenyak tidur kita, bahkan mendikte keputusan-keputusan kita. Jangan biarkan itu terjadi. Waktu kita berharga dan Tuhan masih mempunyai kepentingan dengan kita untuk perkara-perkara yang jauh lebih luhur. Hidup ini hanya sekali, tentukan pilihan untuk melakukan hal-hal yang berarti dan bernilai abadi. Oke, mari kita lihat. Nah, judul renungannya pada hari ini gini ya, mengapa orang yang melayani Tuhan, seperti yang kita lihat tadi Marta ya, justru ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, sebaliknya, mengapa orang yang tidak pelayanan, seperti Maria ya, cuma mendengar firman Tuhan gitu ya, justru diperkenan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita selidiki. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu secara keseluruhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Oke, sekarang kita baca ya. Tafsiran dari Bapak Gereja yang bernama Origen. Nah, tafsirannya tuh gini ya. Marta itu mewakili orang yang sibuk kerja. Sedangkan Maria itu mewakili orang yang sibuk dengar firman. Jadi, menurut Origen, di hadapan Tuhan, itu ada dua macam kehidupan. Kehidupan yang melayani dia dalam hal aktivitas. Atau bahasanya adalah vita activa. Dan orang yang rajin ikut persekutuan doa saat teduh setiap hari, rajin mendengarkan firman Tuhan, itu disebut sebagai vita contemplativa. Terjadilah perpecahan antara vita activa dan vita contemplativa. Manakah yang lebih dihargai di hadapan Tuhan? Kalau berdasarkan teks daripada Lukas 10 tadi, Origen mengatakan bahwa Kristus negur Marta berarti kehidupan vita contemplativa yang dipraktekkan oleh Maria itu jauh lebih memperkenan hati Tuhan. Menurut Origen,
Melayani boleh-boleh saja, tapi yang paling penting adalah apa? Menghidupi kehidupan ini dengan doa, mendengarkan dan terbuka terhadap firman Tuhan. Abad pertengahan sangatlah menekankan hidup yang apa? Merenung, berdoa, mendengar firman Tuhan, yaitu adalah semuanya vita contemplativa. Saudara, mari kita lihat tanggapan terhadap tafsiran Ortigen ini ya. Jadi sebenarnya problema daripada Nats hari ini, bagian Alkitab hari ini, itu bukan pembagian antara satunya kerja, satunya dengar firman. Tidak ada teguran secara eksplisit pada Marta yang bekerja dan pujian secara eksplisit bahwa Maria mendengarkan firman Tuhan. Secara eksplisit loh ya, nggak ada. Di bagian, bahkan begini ya, kalau kita lihat di bagian lain, kalau misalkan yang namanya vita activa, istilahnya Origen itu benar-benar tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kok Tuhan justru memerintahkan murid-muridnya untuk cepat-cepat kerja? Ini kan vita activa nih, karena hari masih siang. Nah kalau vita activa itu tidak penting, maka perintahnya Yesus pada murid-murid tentunya adalah vita contemplativa. Kan gitu. Nyatanya tidak. Yesus memerintahkan para muridnya vita activa. Yesus juga memerintahkan orang untuk melakukan penginjilan pribadi dan juga penginjilan kota karena tuayan banyak sedang bekerja sedikit. Ini juga sekali lagi vita activa. Dan hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menginginkan muridnya banyak-banyak kerja. Jadi menurut saya, tafsiran Origen ini memiliki kelemahan yang seperti ini. Kemudian ada bapak gereja yang kedua, itu yang bernama Augustinus. Itu menafsirkan bagian ini tuh secara alegoris. Alegoris itu adalah menafsirkan hal-hal secara rohani, padahal peruntukannya itu sebenarnya bukan hal rohani, gitu ya. Oke, Marta ini sedang melakukan justification by work. Jadi pembenaran karena perbuatan baik. Artinya mau terlihat benar melalui perbuatan. Jadi Marta merupakan lambang dari orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Maria adalah orang yang tidak bekerja, tapi duduk diam terbuka terhadap anugerah. Justification through faith. Jadi Tuhan mau menyelamatkan orang yang membuka dirinya terhadap anugerah, bukan pada orang yang mengandalkan jasanya. Saudara, tafsiran ini keliru ya, karena ayat di atas itu bukanlah mau berbicara tentang alegoris, justification through faith, bukan itu. Sekalipun saya setuju, pembenaran karena iman itu saya 100% setuju. Tetapi ayatnya pembenaran karena iman itu bukan di sini. Contoh, misalkan Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 10. Itu justification only by faith. You know? Jadi pembenaran hanya karena iman saja. Nah ayatnya ada yang lain. Sekalipun saya setuju dengan arti bahwa pembenaran karena iman saja, tapi bukan berarti bagian Marta dan Maria ini itu bercerita tentang hal tersebut. Nah, mari kita lihat tafsiran Calvin. Calvin ngomong gini ya, sebagai orang timur, Yesus kan sedang bertamu di rumah Maria dan Marta. Dalam adat orang timur, ketika ada tamu yang berkunjung, maka tuan rumah itu akan menyuguhkan makanan tanpa perlu bertanya lebih dahulu pada tamunya. Berbeda dengan adat barat. Tuan rumah akan bertanya terlebih dahulu apakah tamunya perlu disediakan makanan atau tidak. Alkitab juga mencatat adanya orang yang meminjam makanan dari tetangganya untuk disuguhkan pada tamunya yang sedang datang pada malam hari. Jadi Marta yang tiba-tiba kedatangan tamu sebanyak 13 orang, 12 orang murid plus Yesus, ya pasti sibuk sekali menyiapkan makanan untuk disuguhkan. Jadi Marta ini benar-benar tulus mau melayani ya. Apalagi dalam konteks wanita sebagai adat timur. Nah kalau demikian, kok Marta ini tetap ditegur aja. Nah apa yang tidak Marta sadari adalah sebetulnya Yesus datang itu bukan untuk dilayani.
Tapi Yesus datang itu untuk melayani. Nah, kalau Marta melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, berarti kan Marta melakukan sesuatu yang melayani Yesus. Padahal Yesus datang ke situ tujuannya untuk melayani Marta. Jadi alangkah baiknya kalau Marta itu sadar sebagai seorang yang berdosa, dia perlu dilayani terlebih dahulu daripada langsung melayani. Nah, saya tertarik pada terjemahan ESV yang mengatakan Martha was distracted with much serving. Distracted itu bahasa Indonesianya nggak iso fokus. Jadi saudara yang sedang mengerjakan sesuatu yang penting, lalu datang hal-hal yang ganggu, that is called distraction. Nggak bisa fokus. Jadi Yesusnya datang, yang ada di pikirannya adalah bukan merasa, oh diriku itu harus dilayani Yesus, aku manusia berdosa, perlu banyak mendengarkan firman. Enggak. Lu langsung bingung nyiapno makanan kanan kiri muka belakang, lari semburat, mungkin minjem bahannya tetangga, ayam, daging atau apa, enggak ngerti lah. Pokoknya sibuk, pokoknya kayak gitu. Nah, satu lagi yang menarik mempelajari dari sisi Marta ya, adanya perasaan mengasihani diri sendiri ya. Kalau kita lihat dari perkataan Marta ya. Karena ada kalimat gini, Tuhan tidakkah engkau itu peduli ya. Orang yang mengasihi diri, tidak ada kekuatan lagi untuk mengasihi orang lain. Karena dia berusaha untuk menarik segala sesuatu, kalau boleh seluruh kasih di dunia ini untuk dirinya. Nah ini ciri daripada orang yang mengasihani diri sendiri. Pertanyaan gini, apakah tuh Yesus tuh memang mengasihi Maria tok, tapi Marta tidak, sehingga Marta ditegur? Jawabannya, salah. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta, jelas sekali tulis ini. Dan kakaknya, Maria maksudnya, dan Lazarus. Apakah tindakan Yesus dalam Lukas 10 adalah bentuk tindakan kasih? Lukas 10 itu yang sedang kita bicarakan. Jawabnya ada di Wahyu 3. Barang siapa ku kasih, dia apa? Dia ku tegur dan ku hajar. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalkan orang yang sedang ditegur dan diajar Tuhan, Tuhan itu tidak mengasihi dia. Ini Wahyu 3 ayat 19 jelas-jelas mengatakan, barang siapa yang kukasih, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Justru kalau misalkan orang itu enggak diajar, dijar-jarno, dibiarkan, itu menunjukkan bahwa dia itu memang bukan anaknya. Saudara, kalau misalkan kita punya anak itu ya, anak kita nakal, tentunya kita akan mengajar anak kita kan, supaya tidak nakal lagi. Tapi kalau anak tonggo yang nakal, masa kita ngajar anak tonggo? Ya enggak toh, kita biarkan. Anaknya tonggo kok, kan punya papa mamanya sendiri. Nah sama dengan ini, kalau kita adalah milik Tuhan, anak Allah, maka Allah sendiri yang menegur dan mengajar kita. Kalau kita anak tonggo sebelah, ya Tuhan tidak mengajar kita. Begitu loh. Jadi tidak usah iri terhadap orang yang kehidupannya itu tenang-tenang, santai-santai. Berbuat dosa kok Tuhan itu rasanya tidak bertindak apa. Orang yang seperti itu pasti ada balasannya. Cuma firman Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, bukan urusan kita. Jadi jangan kita memperpusingkan permasalahan pembalasan terhadap kejahatan orang itu di kepala kita, itu urusan Tuhan. Nah, mengapa kok Marta itu ditegur sih? Jadi ayat ini menegaskan bahwa perempuan itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan agama, bukan hanya kaum pria. Maksudnya apa? Maksudnya Maria kan mendengarkan perkataan Yesus, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang mostly daripada yang melakukan tindakan itu, mendengarkan dan mendapatkan pengajaran, itu biasanya kaum pria. Jadi Marta ini mewakili wanita tradisional Yahudi yang merasa wajib ngurus keluarga, melayani tamu, dan merasa tidak berhak untuk ikut serta dalam urusan laki-laki, dalam hal ini mendalami pengetahuan agama. Gitu loh ya. Nah, di Lukas 10 ayat 41 ini Yesus menyarankan Marta untuk melakukan hal yang sama seperti Maria. Karena Marta juga berhak mendapatkan pengetahuan agama
seperti Maria dan kaum pria pada umumnya. Dan Yesus menginginkan Marta juga memperoleh pengetahuan seperti Maria. Sehingga Yesus menyarankan Marta untuk tak perlu repot-repot lagi untuk menyiapkan makanan dan seterusnya bagi Yesus. Cukup mendengarkan firman Tuhan. Jadi menurut saya penafsirannya pada bagian ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.